Oke teman-teman, hari ini kami anak Formasi Makassar diusir dari tempat tinggal kami. Kami laporkan langsung dari Makassar. Kepada yang terhormat, yang pertama Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, salam hormat dari saya. Yang kedua, yang terhormat Kemendristek Dikti, salam hormat dari saya. Video yang berdurasi 0,25 menit itu beredar viral di media sosial, salah satunya di aplikasi TikTok. Dalam rekaman video tersebut, di mana sekelompok anak Papua yang kuliah di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diusir oleh tuan rumah kontrakan. Dalam video tersebut, tampak sejumlah barang sudah numpuk di luar rumah kontrakan. Rekaman video tersebut diunggah oleh akun TikTok Papua Official. Kini video tersebut beredar viral dan mendapatkan reaksi dan berbagai jenis variasi komentar dari netizen. Oke teman-teman, hari ini kami anak Formasi Makassar diusir dari tempat tinggal kami. Kami laporkan langsung dari Makassar. Karena pembayaran kontrakan kami sudah. Oke, jadi kira-kira videonya seperti itu ya. Sekarang kita mari cek jumlah komentar dan jenis-jenis bahasa komentarnya, guys. Jadi seperti apa ya? Ini komentar dari Nana Jo ya. Banyak yang kuliah mandiri tak mengharapkan bantuan Pemda bisa bertahan. Kenapa tidak ada usaha dari teman-teman di situ sambil menunggu beasiswa cair? Komentar ini mendapatkan 757 love dan mendapatkan 88 balasan. Ini dari si Moncak. Komentar dari Sumencak. Hehehe. Kerja bos, jangan hanya menunggu bantuan. Hehehe, kerja bos, jangan hanya menunggu bantuan. Tetap kuat, ya. Ini dari Ed. Kuliah sambil kerja toh, 66 anggota tubuh masih lengkap, bukan tunggu beasiswa saja. Komentar ini mendapatkan 57 love ya. Dan 13 balasan. Kuliah sambil kerja toh, 66 anggota tubuh masih lengkap, bukan tunggu beasiswa saja. Komentar dari Seng Tahu. Oh, Seng Tahu. Kumpul uang toh iuran setiap minggu untuk bayar kos saja. Ini lagi Hivan Lee. Saya tiba-tiba ingat saya terdapat beasiswa. Saya umama susah-susah kasih kuliah saya. Saya harus sambil jualan supaya bisa tumpang perintilan kuliah. Intinya usaha. Ini mantap juga ya. Mendapatkan 18 love dan 6 balasan. Ini lagi. Mungkin ibu kosnya juga butuh makanan, bayar listrik dan bayar air. Mungkin ibu kosnya juga butuh makan, bayar listrik dan bayar air. Mendapatkan 4 balasan dan 169 love. Ini komentar dari user 44601694799087. Panjang sekali ini namanya. Nama akunnya ya. Kasihan anak-anak yang mendapatkan beasiswa adik. Tidak semua orang tua mampu dan mereka dapat beasiswa per 6 bulan. Sekali itu pun masih dipotong lagi 50% 1 bulan lalu. Ini dari Dostohia. Lah, saya kuliah tidak dibiayai siapapun, sambil kerja bisa kok. Intinya niat dan usaha. Kuliah tidak dibiayai siapapun. Intinya niat dan usaha. Ya, benar juga masukannya. Ini dari Ayu. Bayar dengan uang pribadi dulu, Bang. Nanti kalau sudah cair beasiswanya, biar pakai keperluan lainnya. Ya, ini benar juga. Bayar dengan uang sendiri dulu. Nanti kalau sudah cair beasiswanya, bisa bayar pakai keperluan lainnya. Ini dari Rihil 1603. Hidup di tanah rantau harus mandiri. Belajar sambil usaha, sampingan, usaha online atau apa begitu. Hidup di tanah rantau
harus mandiri, belajar sambil usaha, sampingan usaha online atau apa begitu ya. Keinget juga hidup saya ini masih di tanah rantau. Saya juga dulu kuliah pakai beasiswa, tapi masih tetap nyari kerja sampingan buat jaga-jaga kebutuhan mendadak. Ini dari Vindra ya 3025. Saya juga dulu kuliah pakai beasiswa, tapi masih tetap nyari kerja sampingan buat jaga-jaga kebutuhan mendadak. Jaga-jaga kebutuhan mendadak. Ya, seperti itulah, karena uang lah salah satu kunci kehidupan anak kerantau. Ini dari Nevi aja. Bisa talangin pakai biaya pribadi kan? Banyak gitu kak, pasti satu orang kasih masuk berapa duit begitu. Nanti kalau udah cair kan bisa kembalikan uangnya masing-masing. Ini dari Play Victim. Pentingnya jangan terlalu ketergantungan, setidaknya ada uang untuk bayar duluan, nanti baru diganti. Pentingnya jangan terlalu ketergantungan. Maksudnya jangan terlalu ketergantungan uang beasiswa ya. Setidaknya ada uang untuk bayar dulu, nanti baru diganti. Ya, jangan terlalu tergantung dengan uang beasiswa, maksudnya dia ini. Ini dari Nailing. Saya salut sama mahasiswa yang sanggup membiayai hidupnya dengan bekerja sambilan syukur-syukur jika ada beasiswa. Ya. Salut sama mahasiswa yang sanggup membiayai hidupnya dengan bekerja. Syukur-syukur aja ada beasiswa. Ya, semuanya hidup itu harus bersyukur. Apapun yang terjadi, apapun pendapatan hari ini, kita bersyukur saja. Salut dengan mahasiswa yang kuliah sambil kerja. Ini komentar dari Nimate Ika Priyanti. Salut dengan mahasiswa yang kuliah sambil kerja. Ini komentar dari Rico Fernando. Aduh, saya kuliah di Jogja tak pernah diusir, semuanya tergantung kita. Kuliah di Jogja tidak pernah diusir, semuanya tergantung kita. Ini berarti tergantung diri, tergantung kepribadian masing-masing. Ini komentar dari Reman. Halo kakak Devan. Halo kakak Devan Kang Pace. Halo kakak Devan Kang Pace. Ini dari Patrick. Bupati dan gubernur bertanggung jawab. Ini juga ada benarnya ya. Bupati dan gubernur bertanggung jawab. Ini komentar dari Line C. Sebenarnya tanpa beasiswa juga teman bisa berusaha ya. Mungkin bisa patungan dengan masing-masing orang tua. Ya. Bisa juga. Ini dari Cuplis. Dari kabupaten mana? Dan kuliah afirmasi atau bantuan beasiswa? Afirj. Kerja sambil kuliah, kerja apa saja. Jadi tukang parkir kah, tukang cuci piring kah, atau apa sih? Yang penting halal, jangan hanya duduk manis, terima uang dari orang tua dengan Pemda. Kerja sambil kuliah, mau jadi tukang parkir, tukang cuci piring, tukang dorong gerobak, tukang pemulung sih, intinya ya yang halal dan wajar. Jangan hanya duduk manis, terima uang dari orang tua dengan Pemda. Ini dari user ya, user 4920/642 ini. Saya dulu kuliah melalui dari uang SPP sampai perintilan kuliah saya usaha sendiri. Jadi mahasiswa harus lebih tangguh jika tidak ada yang peduli. Ini curhatnya, kuliah mulai dari uang SPP sambil perintilan kuliah saya usaha sendiri. Jadi mahasiswa itu lebih tangguh jika tidak ada yang peduli. Ini
Krisyanto Yenoni ya. Jadi ini dari Krisyanto Yenoni, dari seorang YouTuber ya. Seorang YouTuber ini. Izin up videonya kakak bro. Jadi untuk melihat tanggapan dari video seorang YouTuber Krisyanto Yenoni ini, tanggapan terkait video dari Papua Official ini ya yang lagi viral. Cek saja di YouTube Krisyanto Yenoni seperti apa tanggapannya. Jadi silakan cek jadi video Krisyanto Yenoni. Ini dari JNE Papua. Papua mana yang jelas? Biar daerah YBS ketahui atau rakyatnya. Abidoi Furibab. Saya ingat dulu saya kuliah, saya ojek dari pagi sampai siang, saya berhenti dengan pergi kuliah, malam saya lalu ojek lagi, jadi intinya hidup harus mandiri. Aduh, jangan salahkan pemerintah ya, semuanya butuh proses, tidak ada yang instan, apalagi terkait uang, ada mekanisme, jadi bisa kerja sambil kuliah menunggu hakmu diberikan. Ini komentar dari full. Ini dari Liberaboy. Hidup di rantau harus mandiri saudara. Jadi orang yang optimis. Ini dari Supirmon. Jangan sepenuhnya bergantung ke beasiswa sih. Usaha cari sambilan kan bisa. Berusaha dulu pasti dikasih jalan. Ya. Usaha dulu pasti dikasih jalan. Ya, karena tanpa usaha juga jalan pun tidak akan terbuka. Ini dari Mason. Kesalahan pihak menanggung jawab. Mason. Kesalahan pihak penanggung jawab. Si bucin terlantar. Bos saya kuliah sambil kerja dengan gaji 800.000 sebulan bersih. Ini gagal juga. Bos saya kuliah sambil kerja dengan gaji 800.000 sebulan bersih. Itu bersih ya, 800.000 satu bulan, itu bosnya ini. Belanjalah mandiri supaya tidak ketergantungan. Komentar dari Victor. Bocah Boplas. Kerja sambil kuliah tuh masa mau harap beasiswa. Angkat banting. Ini komentar dari Angkat Banting ya. Komentar dari Angkat Banting. Gagah. Sebelumnya minta maaf kakak, cari kerja sampingan kakak biar kalau orang tua macet kita bisa mandiri. Ini mau kemana? Ini komentar dari Usir 86703, panjang sekali ini. Ini mau kemana? Ini komentar ini maksudnya kemana? Ini mau kemana? Ini maksudnya ini mau pindah kemana atau komentarnya ini nggak nyambung. Ini mau kemana? Ya kemungkinannya ini mau pindah kemana lagi. Supaya tahu dia ada mau bantu seperti apa ya. Ini dari Yame Vaute. Izin tanya, ini mahasiswa dari kabupaten mana? Izin tanya, ini mahasiswa dari kabupaten mana? Iya, ini benar juga ya. Siapa tahu mau bantu biar sedikit-sedikit kalau kenalan maupun tidak kenalan ya. Ini komentar dari Laude Amdan. Mungkin teman-teman mahasiswa juga harus mandiri, bisa kali kuliah sambil kerja. Ini dari Emily Ellen. Kasihan ya dengan stiker nangis. Kasihan ya. Rizky, bro, walaupun kita dapat beasiswa, kita tetap juga harus cari kerja sampingan buat jaga-jaga kayak gini. Oke teman-teman, jadi komentarnya banyak sekali ya. Jadi komentarnya kebanyakan mengarahkan untuk hidup itu sambil kerja ya, apalagi di tanah rantau ya. Kita tadi baca satu persatu ini hampir 99% ya komentarnya itu merujuk
tetap semangat ya, intinya tetap semangat, intinya tetap semangat. Kuliah sambil kerja juga bagus ya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Viralnya video tersebut turut mendapatkan perhatian dari netizen, salah satunya dari seorang YouTuber Krisyanto Yenoni. Seperti apa cuplikan videonya, mari cek sama-sama. Oke, jadi video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat. Yang pertama, Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, salam hormat dari saya. Yang kedua, yang terhormat Kemenristek Dikti, salam hormat dari saya. Yang ketiga, yang terhormat BPSDM Papua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini ada adik-adik kami yang dari Papua kuliah di Makassar. Konon dana beasiswa mereka terlambat cair, sehingga mereka belum sempat membayar kontrakan dan mereka harus diusir dari kontrakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya, saya minta tolong supaya ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan aktivis seperti kami yang menyuarakan keutuhan NKRI. Karena bagaimanapun juga kita berteriak-teriak siang dan malam bagaimana supaya menyadarkan masyarakat untuk mencintai bangsa dan negara ini, sementara mereka seperti kurang mendapat perhatian seperti ini. Saya lihat komentar di video ini, ada yang berkomentar kenapa tidak sambil kerja saja. Masa kalian segitu banyaknya tidak bisa bekerja sambil kuliah untuk bisa menutupi dulu biaya kontraknya sambil menunggu pencairan dana beasiswa gitu ya. Begini, saya pikir itu juga benar ya, pemikiran seperti itu juga benar, tetapi kita juga harus adil melihat situasi bahwa penikmat beasiswa itu bukan hanya rakyat biasa saja. Ada juga anak-anak menteri penikmat beasiswa yang berkuliah di luar negeri. Ada juga artis penikmat beasiswa yang kuliah di luar negeri. Nah, apakah anak-anak menteri yang mendapat beasiswa kuliah di luar negeri, artis yang mendapat beasiswa kuliah di luar negeri juga diperlakukan serupa seperti ini? Kan tidak. Nah, disinilah kemudian rasa keadilan itu dipertanyakan. Di mana keadilan negara dalam memperhatikan anak-anak bangsanya? Saya pikir itu yang menjadi tanda tanya, kenapa sehingga terkadang penikmat beasiswa atau pengguna beasiswa dari kalangan rakyat biasa seringkali merasa diperlakukan kurang adil oleh negara dan atau pemerintah. Nah, saya pikir ini perlu sekali menjadi perhatian pemerintah, terutama Bapak Presiden Jokowi. Bapak, anak-anak Papua begitu mencintai Bapak, dan kalau mereka mengalami hal semacam ini, tentu saja mereka kecewa. Oleh sebab itu, saya minta dengan hormat agar Bapak bisa menanggapi ini dengan segera. Tidak hanya mengharapkan agar mereka dengan tulus, ikhlas, sepenuh hati mencintai NKRI ini, tetapi juga harus dibarengi dengan perhatian, dengan upaya-upaya konkret, upaya-upaya yang real, bagaimana supaya mereka itu bisa tersentuh hatinya dan mencintai NKRI dengan setulus-tulus hatinya dan dengan sepenuh hatinya. Saya pikir itu harus berjalan berbarengan. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya Krisyanto Yenoni. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat dari saya.